Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggun Sinaga selaku ketua dan anggota saya Disa Mandazmi. Kami dari kelas 12 IPA 3. Kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen di Bakso Kliwon. Video ini kami buat untuk tugas praktek ujian sekolah kami mata pelajaran PKWU. Di sini saya akan menjelaskan alasan dan tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas layanan di Bakso Kliwon mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik dapat membuat pelanggan nyaman dan ingin kembali, sedangkan pelayanan yang buruk membuat pelanggan enggan datang lagi. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menilai pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi aspek layanan yang paling penting seperti kecepatan, keramahan, kebersihan, dan kenyamanan. Yang ketiga, melihat apakah pelanggan yang puas akan lebih loyal. Yang keempat, memberikan saran untuk meningkatkan layanan. Konsep dasarnya yang kualitas layanan itu adalah keandalan, kesigapan, kepercayaan, perhatian, serta kebersihan. Untuk kepuasan konsumen terjadi jika pelayanan sesuai atau melebihi harapan. Hubungan kualitas layanan kepuasan adalah pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner untuk menilai hubungan antara layanan kepuasan pelanggan di Bakso Kliwon. Penelitian ini membantu Bakso Kliwon meningkatkan layanan demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah fenomena. Fenomena yang kami teliti dalam pengaruh kualitas layanan dalam kepuasan konsumen di Bakso Kliwon adalah yang pertama, kualitas layanan menurut Schiffman dan Kanuk. Menurutnya, kualitas layanan adalah sejauh mana suatu layanan dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas ini dipengaruhi oleh keandalan, responsivitas, jaminan, empati, serta aspek fisik yang mendukung pengalaman pelanggan. Yang kedua, kepuasan konsumen menurut Ciptono. Menurutnya, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan harapan dengan kinerja atau hasil yang diterima dari suatu produk atau layanan. Jika kinerja sesuai atau melebihi harapan, konsumen akan puas. Sebaliknya, jika tidak sesuai, mereka akan kecewa. Berikutnya adalah teori pendukung. Yang pertama adalah variabel X mengenai kualitas pelayanan menurut Schiffman dan Kanuk. Dimensinya yang pertama adalah keandalan, indikatornya ketepatan kerja, konsistensi kerja, dan kemampuan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua ada responsif, indikatornya ketepatan merespon pelanggan, kesigapan memberikan bantuan, kesigapan dalam melayani. Lalu yang ketiga ada kompetensi, indikatornya pengetahuan produk atau layanan, kemampuan berkomunikasi, pemahaman standar pelayanan. Lalu yang keempat ada aksesibilitas, indikatornya adalah waktu respon yang cepat, lokasi yang mudah dijangkau, dan ketersediaan layanan di berbagai platform. Yang kelima ada kesopanan, indikatornya yaitu yang pertama sikap ramah dan sopan, lalu bahasa yang digunakan, serta kesabaran dalam menangani pelanggan. Selanjutnya ada komunikasi. Indikatornya keterbukaan informasi, bahasa yang mudah dipahami, dan tanggapan yang cepat dan jelas. Lalu yang ketujuh kredibilitas. Indikatornya yaitu konsistensi dalam informasi, kejujuran dalam menyampaikan produk, dan reputasi yang baik. Yang kedelapan adalah keamanan. Indikatornya yaitu penyimpanan bahan baku yang aman, keamanan lokasi dan peralatan, jaminan bebas zat berbahaya. Yang kesembilan ada empati. Indikatornya pemahaman kebutuhan pelanggan, pelayanan yang ramah, dan kepedulian terhadap pelanggan. Selanjutnya yang terakhir adalah fisik. Indikatornya yaitu fasilitas yang nyaman dan bersih, penampilan karyawan, serta kualitas peralatan yang digunakan. Yang kedua adalah teori pendukung variabel Y tentang kepuasan konsumen menurut Ciptono. Dimensinya yang pertama adalah barang dan jasa yang berkualitas. Indikatornya ada kualitas produk dan layanan, kualitas harapan pelanggan, dan ketersediaan produk dan layanan. Yang kedua, relationship marketing. Indikatornya ada personalization layanan, loyalitas pelanggan, dan pemberian pengalaman yang konsisten. Selanjutnya yang ketiga adalah program layanan loyalitas.
Indikatornya pemberian hadiah yang menarik, frekuensi penggunaan program, dan pengaruh program terhadap loyalitas produk. Yang keempat, ada fokus pada pelanggan terbaik. Indikatornya pemberian layanan prioritas, interaksi positif, dan apresiasi khusus pelanggan terbaik. Lalu yang kelima, ada sistem pengamanan secara efektif. Indikatornya kecepatan respon terhadap keluhan, tingkat penyelesaian masalah, dan prosedur penanganan yang jelas. Yang keenam, ada unconditional guarantees. Indikatornya jaminan pengembalian tanpa syarat, kepastian kualitas produk, dan kepercayaan pelanggan terhadap jaminan. Lalu yang terakhir ada program Pay for Performance. Indikatornya kesesuaian harga dengan kualitas layanan, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan, dan peningkatan kualitas layanan. Berikutnya adalah metode. Kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode wawancara. Ini digunakan untuk menggali informasi langsung, memverifikasi data, dan memahami perspektif narasumber. Lokasi berada di Jalan Jawa Banten. Tanggal wawancara tanggal 21 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2024. Narasumbernya berjumlah 5 orang. Yang kedua, kami menggunakan metode kuantitatif. Tujuannya untuk mengolah data, menganalisis, dan menyajikan data secara efisien. Excel digunakan untuk menghitung statistik, membuat grafik, dan menginterpretasikan data secara sistematis guna mendukung pengambilan keputusan. Pembagian kuesioner dengan jumlah 30 responden terdiri atas konsumen yang berjenis kelamin pria dan wanita, usia 17-20, 21-24, 25-28, dan 29-32 tahun ke atas. Untuk pekerjaan, ada pelajar atau mahasiswa, PNS, pegawai swasta, dan lainnya. Serta range pendapatan 1-1,5 juta, 1,5 sampai 2 juta, 2,5 dan 2,5 juta ke atas. Terdapat berbagai jawaban responden yang menyatakan sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, dan juga sangat setuju. Selanjutnya, deskripsi responden. Berikut ini adalah tabel identitas responden. Berdasarkan hasil tabel identitas responden, ditemukan hasil, yaitu yang pertama adalah dari jenis kelamin. Ditemukan bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah wanita dengan total sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 70%. Lalu yang kedua dari usia. Ditemukan bahwa usia yang paling banyak adalah 17-20 tahun dengan total sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 73,3%. Lalu yang ketiga dari pekerjaan. Ditemukan bahwa pekerjaan yang paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar 76,7%. Lalu yang terakhir dari range pendapatan atau juta. Ditemukan bahwa jumlah orang yang memiliki pendapatan adalah 1-1,5 juta, itu 24 orang dengan persentase sebesar 80%. Selanjutnya adalah tabel yang pertama, yaitu koefisien korelasi. Berikut ini adalah tabelnya. Dari tabel tersebut, nilai multiple R sebesar 0,89 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Semakin tinggi kualitas layanan, maka kepuasan konsumen cenderung meningkat. Karena multiple R bernilai positif, berarti kualitas layanan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menentukan kepuasan konsumen. Masuk ke tabel yang kedua, yaitu R-square atau koefisien determinan. Berikut ini adalah tabelnya. Dari tabel berikut, hasil regresi diperoleh R-square sebesar 80%. Ini berarti 80% variasi dalam kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh kualitas layanan, sedangkan 20% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk model ini. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen di bakso Kliwon meliputi rasa, tekstur bakso, harga, kebersihan, tempat, kenyamanan, kecepatan pelayanan, serta ketersediaan menu. Dengan demikian, Meskipun kualitas layanan memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan konsumen, aspek lain juga perlu diperhatikan agar pelanggan tetap puas dan loyal.
Selanjutnya masuk ke tabel ketiga, yaitu signifikan F. Dari tabel berikut ini menunjukkan bahwa model regresi ini sangat signifikan dalam menjelaskan hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Karena signifikan terhadap kepuasan konsumen, sehingga model regresi yang digunakan valid dan dapat diandalkan untuk menganalisis hubungan kepada variabel tersebut. Tabel keempat adalah hitung dan T-tabel. Tabel ini menunjukkan hasil uji T dalam menganalisis regresi. Nilai T stat untuk kualitas layanan sebesar 10,413 yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai T stat, semakin kuat pengaruh variabel tersebut. Sementara itu, Intercept memiliki nilai T stat 0,3879 yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan dan biasanya kurang diperhatikan dibandingkan variabel independen. Dan yang terakhir atau tabel kelima adalah koefisien arah regresi. Berikut adalah tabelnya. Tabel ini menunjukkan koefisien arah regresi yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi linear. Intercept sebesar 2,9077, berarti jika kualitas layanan bernilai 0, maka nilai variabel dependen diperkirakan sebesar 2,9077. Koefisien kualitas layanan sebesar 0,6697 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kualitas layanan akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,6697. Dengan demikian, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 2,9077 ditambah 0,6697 atau kualitas layanan. Koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin baik kualitas layanan, maka semakin tinggi nilai variabel dependen. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan nilai multiple R sama dengan 0,8947 yang menunjukkan hubungan yang kuat, serta R² sama dengan 80,63%. Artinya, sebagian besar variasi loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan. Signifikan F yang sangat kecil membuktikan bahwa model ini valid. Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam satuan kualitas pelayanan akan meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 0,6697 dengan T statistik 10,4131, yaitu menunjukkan pengaruh signifikan. Dari data responden, mayoritas pelanggan adalah wanita sebesar 60%, berusia 17-20 tahun sebesar 43,3%, berstatus pelajar atau mahasiswa sebesar 43,3%, dan memiliki pendapatan 1-1,5 per bulan, yaitu sebesar 43,3%. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami dapatkan. Sekian dari hasil video presentasi karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen di Bakso Kliwon. Terima kasih. Bye-bye.